Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu terkait fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Di sini sudah terlihat al-fi'lu al-mabni lil ma'lum dan al-mabni lil majhul. Kemarin sudah kita sampaikan fi'il mabni ma'lum itu sama dengan kalimat aktif, kemudian al-mabni lil majhul itu sama dengan kalimat pasif, ya sudah dijelaskan kemarin. Sekarang pembahasan kita adalah al-mabni lil majhul. Nah, di sini ada dua pembagiannya nanti, fi'il yang ini ya, bibina'il fi'il madi. Contoh untuk mabni lil majhul untuk fi'il madi yaitu duma waluhu wa kusiro ma qabla akhirihi, di domah awalnya dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, misalnya contoh seperti doroba menjadi duriba. Nah, doroba menjadi duriba. Untuk as-sahih, fi'il madi as-sahih. Apa itu as-sahih? As-sahih itu adalah fi'il yang dalam hurufnya itu tidak terdapat huruf ilat, ya. Contohnya seperti kataba, kaftaba, ya. Itu adalah tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu alif, waw, dan ya. Nah, kalau dalam huruf tersebut atau kata tersebut tidak ada huruf ilatnya, maka kata tersebut disebut dengan kalimat fi'il madi sahih. Ya, paham ya? Jadi kalimat kata ya yang tidak ada huruf ilatnya, alif, waw, dan ya, itu disebut dengan fi'il madi sahih. Nah, yang kedua al-misal, ya. Al-misal itu adalah kalimat atau fi'il madi yang pada awalnya huruf pertamanya atau disebut dengan fa'il itu terdapat huruf ilat, ya. Terdapat huruf ilat. Kalau tadi kataba itu tidak ada huruf ilatnya, disebut dengan sahih. Nah, kalau misal itu ada huruf ilatnya di huruf pertama itu, ya. Contohnya seperti wasaba, ya. Jadi waw ini adalah huruf ilat berada di awal, maka huruf ilat yang berada di awal, ya, di bagian kepalanya pertamanya itu disebut dengan kata misal, ya. Contoh yang kedua wasola, ya, wasola. Di situ diawali oleh huruf waw, ya, diawali oleh huruf waw, maka itu juga termasuk disebut dengan misal. Contoh yang ya saro, ya, ya saro itu contohnya. Jadi misal itu ada dua, misal waw dan misal ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah nakis, ya. Nakis itu adalah kalimat yang kata yang tidak sempurna, ya, kata yang tidak sempurna. Contoh, maksudnya kata yang tidak sempurna itu adalah pada huruf terakhirnya itu terdapat huruf ilat, ya, terdapat huruf ilat. Maka jika huruf terakhir terdapat huruf ilat itu tidak diberi harokat, ya, tidak diberi harokat. Contohnya seperti da'a, ya,
ainnya itu panjang, ada alifnya. Nah itu kan 2 huruf kelihatannya, padahal itu ada 1 huruf. Nah itu disebut dengan nakis ya. Atau roma ya, roma ya, ro mim ya. Ya itu adalah huruf ilahnya, itu disebut dengan kalimat nakis. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah lafif ya. Lafif itu adalah fiil atau kata kerja yang di awal dan yang di tengah, huruf yang di tengah atau ain fiil dan lam fiilnya itu terdapat huruf ilat. Jadi huruf ilatnya ada 2 ya. Jadi bisa huruf fa dengan ya, bisa huruf ain dengan lam. Maksudnya itu adalah huruf fiil itu kan terdiri dari 3 huruf, fa, ain, sama lam. Nah, kalimat lafif ini huruf ilatnya itu bisa berada di huruf fa dan lam, bisa juga di ain dan lam. Itu ya. Jadi lafif itu adalah terdapat 2 huruf ilat ya. Bisa bergandengan, maksudnya ain dan lam, bisa juga terpisah, fa dan lam. Yaitu disebut dengan disebut dengan lafif ya. Kemudian yang kedua, yuksaru ma qabla harfu ilat, dan dikasroh huruf sebelum huruf ilat, itu ajwaf ya. Ajwaf itu adalah huruf ilatnya itu terdapat di tengah kata atau di ain fiilnya, itu namanya ajwaf. Nah artinya yuksaru ma qabla harfi ilat, dan dikasrohkan huruf sebelum huruf ilat ya. Contohnya di sini ada nih contohnya. Nah ini contohnya ya, ininya qila itu asalnya adalah qola ya. Qola berkata, kalau qila dikatakan ya. Jadi dikasroh huruf sebelum huruf ilatnya. Huruf sebelum huruf ilat itu adalah qaf yang dikasrohkan ya. Kan huruf ilatnya adalah ya, di sini dikasrohkan ya. Maka itu disebut dengan ajwafnya dari majhul itu adalah dengan cara dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Nah itu. Kemudian untuk bibinai fi'il mudhari ya, bibinai fi'il mudhari adalah yudamu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Untuk sahih misal ya, nakis, dan ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk satu-satunya. Kemudian yang kedua adalah ini untuk fi'il mudhari, misalnya tadi yazhabu menjadi yuzhabu, di domah awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhir. Yaz atau yan suru menjadi yun soru ya. Yan suru menjadi yun soru, jadi sodnya di fathah. Kemudian yang kedua adalah yuzamu awaluhu wa yuklabu harfu illat alifan qabla akhirih, dan di domah awalnya dan ditukarkan
kepada huruf ilat alif ya, kepada alif qabla akhiri sebelum akhirnya. Contohnya di sini ini ya, yahtaju menjadi yuhtaju. Nah, ya, yahtaju ini contohnya, yahtaju huruf sebelum ditukarkan kepada ini ya, yuhtaju. Atau misalnya yaqumu ya, yaqumu artinya berdiri ya, artinya itu berdiri. Yaqumu itu adalah aktif ya, ya, qaf, waw sama mim. Nah, kalau mau dibuat pasif, wawnya diganti dengan alif menjadi yuqamu. Itu menukarkannya seperti itu untuk ajwaf ya. Ya, yang ajwaf ya. Contoh lain misalnya ini, kalau ini kan kila untuk fiil madi. Kalau untuk fiil mudhari'nya kan yaqulu ya, yaqulu. Qala yaqulu. Maka yaqulu kalau dibuat pasif menjadi yuqalu. Nah, itu ya. Jadi untuk ajwaf yang huruf ilatnya dari ain fiil, itu untuk fiil mudhari'nya jika mau dibuat pasif itu harus ditukarkan kepada alifnya. Itu ya. Jadi itu saja, silahkan untuk dipahami. Kalau belum paham boleh ditanyakan. Terima kasih.